Assalamualaikum Sobat Football United. Preview Europa League babak 16 besar leg pertama. Manchester United ini akan away di San Sebastian Reale Arena. Itu dia nama tempatnya. Dan menurut gua Manchester United sedang tidak dalam atmosfer yang positif setelah tersingkir di FA Cup. Ini juga sekaligus menjadi semacam kayak bisa jadi beban ataupun tekanan, karena dengan tersingkirnya Manchester United di FA Cup tersebut, satu-satunya pintu bagi Ruben Amorim untuk membawa skuadnya bertanding di kompetisi Eropa ya dengan Europa League. Mereka harus menjadi juara di Europa League. Dan kalau melihat situasi skuad saat ini yang Manchester United masih inkonsisten, tidak konsisten, kedalaman skuad juga sangat terbatas. Ini bukan sesuatu yang mudah menurut gue ya. Tapi sama seperti FA Cup, menurut gue ada pembelajaran yang harus diambil bahwa ya ini babak gugur, kalah akan tersingkir, menang akan berlanjut. Maka mungkin bermain pragmatis bisa jadi salah satu solusinya. Manchester United musim lalu menurut gue kurang lebih menunjukkan hal tersebut ya. Setelah Manchester United ini berantakan amburadul di kompetisi Liga, mereka mengincar betul trofi di FA Cup. Dan dengan bermain yang menurut gua mungkin lebih pragmatis, namun berhasil. Yes, mendapatkan trofi belum menjamin bahwa ini menjadi atau Manchester United sudah masuk ke era sukses ya, atau ke periode kesuksesan. Belum, memang iya, tapi sekali lagi menurut gua Manchester United untuk memenangi Europa League ini ada banyak faktor besar yang menggantung di sana. Bermain di kompetisi Eropa musim depan, lalu dari faktor finansial juga ya, tentu saja akan memberikan sesuatu yang besar bagi Manchester United. Untuk mengincar pemain di bursa transfer musim panas nanti juga menurut gua akan lebih mudah ya, kalau bisa bermain di Champions League, katakanlah seperti itu. Dan juga meningkatkan optimisme di skuad ini yang sedang berproses. Tapi itu tidak akan mudah, karena Real Sociedad juga menurut gua ya kurang lebih dalam situasi yang sama, dan ya mereka pun juga mengincar hasil yang lebih positif di Europa League kali ini. Ya, mereka hadir tidak secara langsung, artinya mereka melalui playoff, tapi sekali lagi menurut gua mereka pastinya juga ingin ingin maksimal di kompetisi kali ini. Dan kalau gue lihat langsung aja ini previewnya 5 pertandingan terakhir dari Real Sociedad. Di 2 laga terakhir mereka kalah menghadapi raksasa Barcelona, El Barça ya. Barça bukan Barca, karena Barcelona gue pernah ditegur langsung oleh orang Spanyol, gue bilang Barca, no, Barça. Dan juga Real Madrid, mereka kalah 0-1, bahkan mereka tidak mampu mencetak gol. Walaupun sebelumnya mereka mampu meraih 2 kemenangan secara beruntun ya, termasuk juga menghadapi Midtjylland di playoff Europa League. Nah, ketika Real Sociedad kalah 4-0 menghadapi Barcelona, mereka bermain 10 pemain by the way. Barcelona sangat mendominasi. Lihat, tidak ada shot dari Real Sociedad selama 90 menit. Jadi mereka menurut gua ya, terlepas mereka bermain dengan 10 pemain, tapi mereka sangat-sangat buruk menurut gue situasinya di pertandingan tersebut, dan juga skor menunjukkan hal itu ya, kalah telak 4-0. Saat ini Real Sociedad sendiri ini berada di peringkat ke-9 ya, di papan tengah kurang lebih. Masih ada peluang untuk bisa berada di posisi ke-6 misalnya ya, tapi ya seperti gue katakan tadi sebelumnya, mereka pun juga pasti ingin maksimal nih di Europa League kali ini. Yang menarik menurut gue adalah bagaimana angka mencetak gol dari Real Sociedad di Liga. Sudah 26 kali bermain, mencetak 23 gol. Praktis rata-rata ya, satu pertandingan tidak 1 gol. Nah, mereka juga memiliki permasalahan di lini depan. Lalu kalau melihat 5 pertandingan terakhir ya, jadi bagaimana performa di 5 pertandingan Liga terakhir, Real Sociedad ini berada di peringkat ke-14, 5 kali bermain, 6 poin ya, 6 gol yang diciptakan dan 10 kebobolan. Jadi mereka mencetak gol lebih dari 1 tapi kebobolan 2 rata-rata di pertandingan La Liga.
selama 5 pertandingan terakhir. Yang unik dan menarik juga bagaimana situasi mereka ini sedikit lebih bagus daripada Real Madrid ya, yang berada di peringkat ke-15. Sekali lagi ini kalau dilihat di 5 pertandingan terakhir. Manchester United sendiri ya seperti gue katakan di depan ya, disingkirkannya Manchester United oleh Fulham di FA Cup ini menandakan bahwa ya ini masih belum baik-baik saja, ini masih belum stabil. Walaupun sebelumnya mereka menang misalnya menghadapi Ipswich, mereka bangkit di pertandingan away dari situasi tertinggal 2-0 menghadapi Everton, mampu menyamakan kedudukan 2-2. Tapi menurut gue sekali lagi sini akan menjadi sesuatu yang susah untuk ditebak. Nah, salah satu tantangan di pertandingan nanti itu adalah kedalaman skuad. Bagaimana pemain-pemain yang akan absen di pertandingan itu masih cukup banyak untuk Manchester United. Mason Mount misalnya, Lisandro Martinez, Ahmad, lalu juga Kobbie Mainoo masih akan absen. Altay Bayindir pun juga demikian. Jadi situasi yang sangat tidak ideal. Dan kalau melihat bagaimana Manchester United di pertandingan menghadapi Fulham bermain 2 jam 120 menit plus ditambah lagi babak adu penalti di mana ada punggawa-punggawa yang bermain 2 jam lebih dan bahkan ikut di adu penalti. Contoh seperti Bruno Fernandes, contoh seperti Joshua Zirkzee ya. Ini kan sangat menguras fisik. Yang gua harapkan ya mereka bisa recovery, mereka bisa bangkit lagi situasi fisiknya sehingga siap untuk diturunkan ketika menghadapi Real Sociedad. Karena ya yang akan melapisi ataupun merotasi pemain-pemain tersebut sayangnya tidak cukup banyak di Manchester United. Pemain seperti Chido Obi tidak akan tersedia ya karena disebutkan tidak terdaftar, tapi Aiden Heaven ini bisa diturunkan oleh Ruben Amorim atau dipersiapkan, di mana menurut gue pemain ini memiliki debut yang cukup oke ketika menghadapi Fulham ya, pemain muda, debut pertama di Manchester United di tim senior dan bermain cukup tenang menurut gue, juga dengan kualitas yang oke di sana. Yang unik juga pertemuan antara Manchester United dengan Real Sociedad ini sudah pernah terjadi di tahun 2022, kurang lebih di ajang yang sama. Bagaimana pada saat itu mereka saling mengalahkan ketika tandang. Real Sociedad mereka ketemu di fase grup ini ya. Ketika itu masih fase grup dulu, tidak dengan fase liga. Real Sociedad berhasil menang di Old Trafford. Pada saat itu gue ingat benar pertandingannya gimana ya? Manchester United seperti kesulitan untuk menembus pertahanan Real Sociedad sebelum akhirnya mereka justru mampu mencetak gol. Dan ketika tandang, Manchester United mampu mencetak gol pada saat itu di babak pertama dilakukan oleh Alejandro Garnacho. Real Sociedad sendiri ada beberapa pemain menurut gue yang memiliki performa bagus ya, artinya bagus di tim itu sendiri. Ada Nayef Aguerd, Sergio Gomez, lalu ada 2 pemain yang gue lingkarin yaitu adalah Martin Zubimendi serta Takefusa Kubo dan Lucas Sucis. Untuk Martin Zubimendi ini merupakan pemain terbaik menurut gue ya, diincar oleh Liverpool kabarnya seperti itu. Dan Takefusa Kubo juga ini memiliki kecepatan, pemain khas Jepang, artinya mereka ulet, mereka fighting spiritnya bagus dan memiliki kemampuan penetrasi juga yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Ya Takefusa Kubo dan juga Mikel Oyarzabal ini merupakan top skor bagi Real Sociedad masing-masing dengan 5 dan juga 4 gol. Expected goal Mikel Oyarzabal, pemain depan ini menurut gue juga memiliki pengalaman ini, memiliki angka yang cukup bagus jika dibandingkan dengan pemain lain di Real Sociedad. Artinya adalah ya mereka memiliki potensi nih untuk menciptakan gol di gawang Manchester United walaupun dalam 2 pertandingan terakhir mereka kalah dan tidak mampu mencetak gol. Real Sociedad sendiri kalau dilihat tadi dari angka ya di La Liga mereka kesulitan nih untuk mencetak gol. Tapi di Europa League pertandingan terakhir playoff ketika mereka menjamu Midtjylland mereka mampu membuat 5 gol. Nah ini menurut gue menunjukkan bahwa situasi dari Real Sociedad sendiri juga sedang tidak konsisten. Mereka bisa bermain tajam, bagus, berbahaya, tapi di sisi lain mereka juga bisa bermain ya kesulitan lah untuk bisa mencetak gol. Bagaimana dengan Manchester United sendiri? Ya Manchester United di pertandingan menghadapi Fulham, pertandingan menghadapi Everton, pertandingan menghadapi Ipswich juga ya.
Mampu mencetak gol iya, tapi bukan dari penyerang. Ada satu pemain menurut gue yang terlihat kunci, yang menjadi kunci di pertandingan terakhirnya adalah seorang kapten Bruno Fernandes. Dan menurut gue situasi nanti mungkin ya dari sisi perkiraan formasi ataupun juga komposisi akan ada posisi yang berbeda untuk Bruno Fernandes. Gue berpikir atau mungkin ya berharap juga ya Bruno ini akan didorong sedikit ke depan dengan menempatkan dua gelandang tengah. Kenapa? Supaya Bruno juga lebih leluasa ketika dia apakah akan turun ataukah membantu lini serang di depan. Fokus utama nanti ada di lini tengah. Karena ya Manchester United menurut gua butuh tenaga ekstra di lini tengah untuk menghadapi Real Sociedad yang gua perkirakan mereka akan tampil agresif terutama di lini tengah. Perkiraan formasi Andre Onana akan turun sebagai kiper. Altay Bayindir sayangnya cedera dan menurut gua ada permainan yang meningkat dari Andre Onana jika dibandingkan dengan pertandingan menghadapi Ipswich ya. Ketika menghadapi Fulham dia tampil bagus walaupun tidak ada kontribusi di adu penalti, tapi ada permainan yang meningkat. Gua harapkan itu bisa dijaga, setidaknya jangan membuat error-error lagi. Lalu lini belakang 3 center back yang gua khawatirkan adalah De Ligt. De Ligt tampil utuh di pertandingan menghadapi Fulham, situasi fisiknya semoga siap ya. Harry Maguire yang diganti lebih awal dan juga Leny Yoro menurut gua akan diturunkan dari awal. Lalu 4 gelandang atau 4 pemain tengah, gue lebih memilih untuk mengistirahatkan Diogo Dalot dengan memainkan Nocer Mazraoui duluan. Dan Dorgu ya, Patrick Dorgu ini bisa dimainkan di Europa League sehingga mungkin bisa diberi kesempatan dulu. Dan lini tengah mungkin Ugarte diduetkan dengan seorang Casemiro. Dan menempatkan Bruno Fernandes di posisi gelandang serang tujuannya adalah ya supaya dia bisa lebih bebas dalam menyerang dan juga memperkuat lini tengah dengan juga Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee sama seperti Matthijs de Ligt tampil 2 jam lebih ya menghadapi Fulham. Gua harapkan situasi fisiknya siap dan kalaupun itu terjadi dan dia dimainkan dari awal, ya dia juga memiliki keleluasan untuk membantu lini tengah. Karena sekali lagi menurut gua lini tengah ini yang memegang peranan penting nih nanti untuk meredam agresivitas tuan rumah. Nanti akan gue tunjukkan ya contohnya. Dan di depan adalah seorang Rasmus Højlund. Chido Obi tidak bisa dimainkan di Europa League. Gue harapkan Rasmus Højlund paling tidak bisa mendapatkan gol sih. Itu penting ya. Pemain seperti Garnacho mungkin bisa dimainkan di babak kedua. Itu harapan gue. Nah tadi gue sebutkan kenapa lini tengah ini penting. Ketika Real Sociedad kalah tipis menghadapi Real Madrid, mereka bermain dengan komposisi seperti ini. Mereka juga menempatkan 5 gelandang di posisi tengah ya. Jadi ini merupakan posisi yang sentral menurut gue di pertandingan nanti untuk dimenangkan oleh Manchester United. Oleh karena itulah gue lebih memilih seorang Bruno Fernandes ditempatkan di gelandang serang karena kemampuan Bruno untuk bergerak secara cair dan juga leluasa. Dan ini merupakan posisi rata-rata dari pemain Real Sociedad ketika menghadapi Real Madrid, di mana sebenarnya mereka tidak tampil buruk ya, mereka juga tampil mengancam, tapi ya mereka kalah. Di lini tengah ya mereka menempatkan 3 pemain di sana secara posisi rata-rata. Jadi sekali lagi menurut gue ini posisi yang penting untuk dikuasai oleh Manchester United nanti. Objektifnya jelas jangan sampai kalah di pertandingan away dengan sistem 2 leg seperti ini ya. Harapannya setidaknya bisa seri, mudah-mudahan bisa menang. Lalu nanti di Old Trafford Manchester United bisa tampil lebih maksimal lagi untuk menutup ya perjalanan ke babak selanjutnya. Harapannya seperti itu. Jadi menurut gua Manchester United jangan sampai kalah dulu. Penting juga untuk tidak tertinggal dulu menurut gua ya, untuk meredam permainan-permainan dari tuan rumah, terutama agresivitas. Bagaimana cara melawannya? Ya dengan agresivitas yang juga lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini ya. Semoga lancar-lancar terus. Thank you.